Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas 10 cara efektif untuk menghilangkan kebiasaan menunda-nunda, seperti tuliskan tugas-tugas yang perlu diselesaikan dan atur waktu untuk setiap tugas. Tentukan prioritas tugas berdasarkan urgensi dan kepentingannya. Fokuslah pada tugas yang paling penting dan mendesak terlebih dahulu. Buat tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Tujuan yang jelas akan membantu Anda tetap fokus dan termotivasi. Teknik Pomodoro adalah metode manajemen waktu, di mana Anda bekerja selama 25 menit, dan kemudian istirahat selama 5 menit. Ulangi siklus ini beberapa kali sebelum mengambil istirahat lebih lama. Identifikasi dan hilangkan gangguan yang membuat Anda menunda-nunda. Ini bisa berupa ponsel, media sosial, atau lingkungan kerja yang tidak kondusif. Beri diri Anda hadiah setelah menyelesaikan tugas tertentu. Ini bisa menjadi motivasi tambahan untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Jangan menunggu sampai merasa termotivasi untuk mulai bekerja. Mulailah sekarang, dan motivasi akan datang seiring Anda menyelesaikan tugas-tugas. Tugas besar bisa terasa menakutkan. Pecah tugas besar menjadi tugas-tugas kecil yang lebih mudah dikelola dan selesaikan satu persatu. Pastikan Anda menjaga kesehatan fisik dan mental dengan makan sehat, berolahraga, dan tidur yang cukup. Tubuh yang sehat membantu meningkatkan produktivitas. Setelah menyelesaikan tugas, luangkan waktu untuk mengevaluasi. Membuat jadwal yang terstruktur dimulai dengan menentukan prioritas tugas. Identifikasi tugas-tugas penting dan mendesak. Gunakan matriks prioritas seperti matriks Eisenhower untuk mengkategorikan tugas berdasarkan urgensi dan kepentingannya. Setiap malam, buat daftar tugas untuk hari berikutnya, dan urutkan berdasarkan prioritas. Tentukan blok waktu spesifik untuk setiap tugas. Misalnya, alokasikan waktu dari jam 9 hingga 11 pagi untuk proyek tertentu. Sisakan sedikit fleksibilitas dalam jadwal Anda untuk menghadapi tugas-tugas mendadak atau keadaan darurat yang mungkin muncul. Fleksibilitas ini penting untuk menjaga keseimbangan. Gunakan aplikasi kalender atau manajemen tugas seperti Google Calendar, Microsoft Outlook, atau Trello untuk membantu mengatur dan mengingatkan Anda tentang tugas-tugas yang perlu diselesaikan. Jika Anda lebih suka metode tradisional, gunakan planner atau buku catatan untuk menuliskan jadwal dan tugas-tugas Anda. Setiap hari atau minggu, evaluasi sejauh mana Anda berhasil mengikuti jadwal Anda. Identifikasi hambatan yang menghalangi Anda menyelesaikan tugas dan cari cara untuk mengatasinya. Jangan ragu untuk menyesuaikan jadwal Anda jika diperlukan agar tetap realistis dan tidak membuat stres. Buat jadwal dan patuhi dengan konsisten. Kebiasaan ini akan membantu Anda membangun disiplin dan mengurangi kecenderungan untuk menunda-nunda. Berkomitmenlah untuk mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan waktu yang telah Anda tentukan dan hindari gangguan yang bisa mengalihkan perhatian Anda. Prioritaskan tugas berdasarkan urgensi dan kepentingannya adalah strategi efektif untuk meningkatkan produktivitas dan menghilangkan kebiasaan menunda-nunda. Fokuskan energi dan waktu pada tugas yang paling penting dan mendesak. Urgensi mengacu pada seberapa segera tugas harus diselesaikan. Tugas mendesak memiliki tenggat waktu dekat atau konsekuensi langsung. Kepentingan mengacu pada seberapa penting tugas dalam mencapai tujuan jangka panjang Anda. Matriks prioritas atau matriks Eisenhower membantu mengategorikan tugas berdasarkan urgensi dan kepentingannya. Kuadran I, mendesak dan penting. Kuadran jiwa, tidak mendesak tetapi penting. Kuadran jiwa, mendesak tetapi tidak penting. Kuadran Shiva, tidak mendesak dan tidak penting. Buat daftar semua tugas yang perlu diselesaikan. Evaluasi setiap tugas berdasarkan urgensi dan kepentingannya. Tempatkan setiap tugas ke dalam salah satu kuadran matriks prioritas. Fokus pada kuadran I dan IQ. Prioritas dapat berubah seiring waktu. Tinjau dan sesuaikan prioritas tugas Anda secara berkala untuk memastikan fokus pada hal-hal yang paling penting. Dengan fokus pada tugas penting dan mendesak, Anda dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, mencapai tujuan jangka panjang, dan menghindari gangguan. Menetapkan tujuan yang jelas adalah kunci untuk meningkatkan fokus, motivasi, dan produktivitas. Metode SMART adalah cara efektif untuk menetapkan tujuan. SMART adalah akronim dari Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-Bound. Tujuan harus jelas dan spesifik.
Hindari tujuan yang ambigu atau terlalu umum. Contoh, saya ingin meningkatkan penjualan produk di toko online saya. Kuasan, tujuan harus dapat diukur. Ini memungkinkan Anda mengetahui apakah Anda telah mencapainya atau belum. Contoh, saya ingin meningkatkan penjualan produk sebesar 20%. Tujuan harus realistis dan dapat dicapai berdasarkan kemampuan dan sumber daya yang Anda miliki. Contoh, saya akan mencapai peningkatan penjualan ini dengan strategi pemasaran digital dan diskon promosi. Tujuan harus relevan dengan apa yang ingin Anda capai dalam jangka panjang. Contoh, peningkatan penjualan akan membantu meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan bisnis saya. Tujuan harus memiliki batas waktu yang jelas. Tetapkan tenggat waktu untuk mencapai tujuan tersebut. Contoh, saya ingin mencapai peningkatan penjualan ini dalam waktu 3 bulan. Dengan menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu, Anda meningkatkan peluang untuk mencapai kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Tetap fokus, termotivasi, dan produktif dengan SMART Goals. Teknik Pomodoro adalah metode manajemen waktu yang efektif. Dikembangkan oleh Francesco Cirillo pada akhir 1980-an, teknik ini melibatkan bekerja selama 25 menit tanpa gangguan, yang disebut Pomodoro, diikuti dengan istirahat singkat selama 5 menit. Pertama, pilih tugas yang spesifik. Atur timer selama 25 menit dan fokus sepenuhnya pada tugas tersebut. Jika teringat sesuatu yang perlu dilakukan, catat dan kembali fokus. Setelah timer berbunyi, istirahat selama 5 menit. Ulangi siklus ini 4 kali, lalu ambil istirahat lebih lama selama 15-30 menit. Teknik ini meningkatkan fokus dan produktivitas dengan interval kerja yang singkat. Anda dapat menyelesaikan lebih banyak tugas dalam waktu yang lebih singkat dan mengurangi kelelahan mental dan fisik. Setiap Pomodoro yang selesai memberikan rasa pencapaian kecil yang meningkatkan motivasi. Hilangkan gangguan dengan mematikan notifikasi ponsel dan hindari media sosial. Chart Train, catat kemajuan menggunakan lembar kerja atau aplikasi Pomodoro. Sesuaikan durasi Pomodoro sesuai kebutuhan Anda. Manfaatkan waktu istirahat untuk benar-benar melepaskan diri dari pekerjaan, seperti berjalan-jalan atau minum air. Gangguan adalah musuh produktivitas. Memberi diri Anda hadiah setelah menyelesaikan tugas adalah strategi efektif untuk meningkatkan motivasi. Hadiah berfungsi sebagai motivasi eksternal yang mendorong Anda menyelesaikan tugas dengan baik. Hadiah meningkatkan suasana hati dan memberikan rasa pencapaian. Ini juga membantu mengurangi kebiasaan menunda-nunda dan meningkatkan produktivitas serta motivasi Anda. Untuk tugas kecil, beri diri Anda hadiah sederhana seperti camilan favorit atau istirahat sejenak. Untuk proyek besar, pertimbangkan hadiah lebih signifikan seperti makan malam di restoran atau liburan singkat. Identifikasi tugas dan hadiah yang relevan. Tetapkan syarat yang jelas kapan Anda akan menerima hadiah, misalnya setelah menyelesaikan laporan mingguan. Pastikan Anda benar-benar menyelesaikan tugas sebelum menerima hadiah untuk membangun disiplin. Pilih hadiah yang sesuai dengan preferensi pribadi Anda. Variasikan hadiah agar tidak bosan. Bagikan pencapaian Anda dengan teman atau keluarga untuk dukungan sosial. Pastikan hadiah tidak mengganggu produktivitas Anda. Dengan sistem penghargaan ini, Anda dapat tetap fokus dan termotivasi untuk mencapai tujuan Anda.
Implementasikan strategi ini dalam rutinitas harian Anda untuk hasil yang lebih baik. Motivasi adalah perasaan yang bisa naik turun. Jika Anda menunggu motivasi datang, Anda mungkin menunda pekerjaan untuk waktu yang lama, menghambat produktivitas. Jangan biarkan motivasi yang berfluktuasi menghalangi Anda. Menunggu motivasi adalah salah satu alasan utama mengapa orang menunda pekerjaan. Prokrastinasi hanya menambah beban mental dan kecemasan. Jangan biarkan penundaan ini menghambat kemajuan Anda. Melakukan tindakan seringkali membawa motivasi. Ketika Anda mulai bekerja dan melihat kemajuan, Anda akan merasa lebih termotivasi untuk melanjutkan. Mulailah sekarang dan biarkan aksi Anda memicu motivasi. Mulailah dengan langkah kecil. Misalnya, jika Anda harus menulis laporan, mulailah dengan menulis 1 paragraf. Tentukan waktu spesifik untuk mulai bekerja, bahkan jika Anda tidak merasa termotivasi. Fokus pada proses, bukan hasil. Memulai pekerjaan segera membantu Anda menyelesaikan lebih banyak tugas dalam waktu yang lebih singkat. Dengan tidak menunda-nunda, Anda mengurangi stres yang disebabkan oleh beban pekerjaan yang menumpuk. Setiap kali Anda menyelesaikan tugas, Anda akan merasa lebih percaya diri. Gunakan metode 2-minute rule. Jika suatu tugas bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 menit, lakukan sekarang. Teknik Pomodoro juga efektif. Bekerja selama 25 menit tanpa henti, lalu istirahat singkat. Tugas besar seringkali menimbulkan kecemasan dan membuat kita menunda pekerjaan. Dengan memecahnya menjadi tugas-tugas kecil, kita bisa mengurangi beban mental. Tugas kecil lebih mudah dikelola dan memungkinkan kita fokus pada satu hal pada satu waktu, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Pertama, identifikasi tugas besar yang perlu diselesaikan. Pahami semua elemen dan langkah yang terlibat. Kemudian buat daftar tugas kecil yang spesifik dan dapat dikelola. Urutkan tugas kecil berdasarkan prioritas dan urgensi. Fokuslah pada langkah-langkah awal yang perlu diambil untuk memulai. Misalnya, menulis laporan tahunan. Tugas kecilnya bisa berupa: kumpulkan data, buat kerangka laporan, tulis pendahuluan, tulis isi laporan, tulis kesimpulan dan rekomendasi, periksa dan edit laporan, format dan buat layout laporan, dan ajukan laporan untuk tinjauan akhir. 9. Memecah tugas besar mengurangi penundaan, meningkatkan produktivitas, dan memudahkan pemantauan kemajuan. Setiap kali menyelesaikan tugas kecil, kita merasakan pencapaian yang memotivasi untuk melanjutkan ke tugas berikutnya. Gunakan alat manajemen tugas seperti to-do list atau aplikasi. Tetapkan tenggat waktu realistis untuk setiap tugas kecil, dan mulailah dengan tugas yang paling mudah. Menjaga kesehatan fisik dan mental sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi kebiasaan menunda-nunda. Tubuh yang sehat memberikan energi dan fokus yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas dengan efektif. Kesehatan fisik yang baik memungkinkan Anda memiliki stamina yang cukup untuk menyelesaikan tugas-tugas penting. Konsumsi makanan yang seimbang dan bergizi, serta pastikan Anda mendapatkan cukup vitamin, mineral, protein, karbohidrat, dan lemak sehat. Konsumsi banyak buah dan sayuran. Pilih sumber protein sehat seperti ikan, daging tanpa lemak, kacang-kacangan, dan produk susu rendah lemak. Batasi konsumsi gula, garam, dan lemak jenuh. Aktivitas fisik membantu meningkatkan sirkulasi darah, meningkatkan energi, dan mengurangi stres. Olahraga juga membantu meningkatkan kualitas tidur dan kesehatan mental. Lakukan latihan aerobik seperti berjalan, berlari, atau bersepeda selama 30 menit setiap hari. Tambahkan latihan kekuatan seperti angkat beban atau yoga beberapa kali seminggu. Cari aktivitas fisik yang Anda nikmati. Tidur yang cukup sangat penting untuk pemulihan tubuh dan pikiran. Tetapkan jadwal tidur yang konsisten. Tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Ciptakan lingkungan tidur yang nyaman dan tenang. Evaluasi dan refleksi adalah langkah penting untuk meningkatkan produktivitas dan mengatasi kebiasaan menunda-nunda. Dengan mengevaluasi hasil kerja dan merefleksikan proses, Anda dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Dengan mengevaluasi hasil kerja, Anda dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan membuat strategi untuk meningkatkan kualitas hasil kerja Anda. Ini adalah kunci untuk peningkatan berkelanjutan. Refleksi membantu Anda mengidentifikasi metode kerja yang tidak efektif dan menggantinya dengan teknik yang lebih efisien. Ini memungkinkan Anda untuk bekerja lebih cepat dan lebih baik di masa depan.
Tentukan kriteria evaluasi seperti kualitas hasil dan kepatuhan terhadap deadline. Setelah menyelesaikan tugas, tinjau hasil kerja Anda dan bandingkan dengan kriteria yang telah ditentukan. Pikirkan tentang proses yang Anda jalani untuk menyelesaikan tugas. Pertimbangkan apakah metode atau strategi yang digunakan efektif, atau ada hal-hal yang bisa diperbaiki. Catat pelajaran yang Anda pelajari dari pengalaman tersebut. Identifikasi strategi atau teknik yang berhasil dan yang tidak berhasil, serta bagaimana Anda bisa menerapkan pelajaran tersebut di masa depan. Buat rencana untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuat kekuatan. Tentukan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk meningkatkan cara kerja Anda di masa depan. Proses ini membantu Anda belajar dari pengalaman dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Parem